Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan perintah dari Allah untuk orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Orang yang mendirikan salat, maka dia sudah mendirikan agama Allah. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang meninggalkan salat, maka dia sudah merobohkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan amalan yang pertama nanti yang akan dihisab dari seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Nanti di hari kiamat, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, kata Nabi, adalah salat. Kalau orang waktu di dunia rajin salat, maka insya Allah di alam barzah, di alam akhirat, dia akan selamat. Tapi kalau di dunia ini sudah malas mendirikan salat, bahkan lalai terhadap salatnya, maka orang yang semacam ini akan mendapatkan azab siksa Allah di alam barzah, kemudian di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salatnya baik, maka amal-amal yang baik yang lainnya akan baik, menyelamatkan kehidupan orang ini di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita menyadari untuk apa kita mendirikan salat, bahwa kita punya Allah, bahwa kita hidup di dunia ini ada Allah, ada pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Dengan apa cara kita menyembah Allah? Aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah sarana untuk kita mengingat Allah. Salat adalah sarana untuk menyambung hubungan kita kepada Allah, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak salat, maka dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Allah itu maha rahman, Allah itu maha baik, masih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang masih malas mendirikan salat, masih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang sibuk mencari dunia sehingga dia melupakan salat, masih diberikan kesempatan oleh Allah sisa-sisa umur. Maka gunakan untuk mencari hidayah, untuk mendirikan salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan salat karena pekerjaan, maka dia dosa. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan salat karena sengaja, malas, tidak mau mendirikan salat, faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Maka hati-hati dengan ancaman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan untuk kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada alam akhirat, yang percaya kepada hari kiamat, yang percaya kepada hari yaumul ba'as, yang percaya kepada hari yaumil mizan, yaumil hisab, yang percaya kepada siratal mustaqim. Tidak ada alasan untuk kita tidak mendirikan salat. Maka salat sebagai jalan penentu keberhasilan manusia ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat tak bergeser kaki manusia sedikit pun, hatta yus'ala an arba'ah khisalin, sampai ditanya tentang 4 persoalan di hadapan Allah. Di antaranya yang akan ditanya oleh Allah, an umrihi fima afnah, umur yang diberikan oleh Allah kau gunakan, kau pakai untuk apa? Akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggalkan salat, dahsyat sekali azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam Al-Quran surat Al-Mudassir Allah berfirman, Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat. Ancaman dari Allah, orang yang suka meninggalkan solat, orang yang malas mengerjakan solat, maka siksaannya sangat dahsyat sekali, khusus untuk orang yang meninggalkan solat, diberikan, dimasukkan oleh Allah dalam neraka Sakor yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya api di dunia yang paling panas. Apinya yang sangat menyala-nyala, sangat dahsyat. Ketika orang masuk ke dalam neraka Sakor ini, maka meleleh semua dagingnya, hancur berantakan kepalanya, hancur berantakan tangan, kaki, perut, otaknya hancur. Kemudian disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur kulitnya, disempurnakan lagi oleh Allah, diganti dengan kulit-kulit yang baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus merasakan pedihnya siksaan api neraka Sakor yang menyala-nyala. Maka orang yang suka meninggalkan solat, tidak mau mendirikan solat, Allah sediakan khusus untuk siksaan azab bagi orang ini, yaitu neraka Sakor. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berusahalah kita menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang percaya bahwa orang yang melakukan amal-amal soleh akan diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'dattu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, belum pernah terlintas di telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al jannatu uiddat lil muttaqin, surganya Allah hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendirikan salat, maka dia menjadi hamba Allah yang baik. Dia saksanakan perintah Allah, dia kerjakan yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia tinggalkan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang pahalanya sangat dahsyat, pahalanya sangat luar biasa, akan menyelamatkan manusia dari alam barzahnya Allah, kemudian akan diselamatkan manusia dari alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka meninggalkan solat, orang yang tidak mau mendirikan solat atau malas untuk mengerjakan solat, nanti di alam barzah, di alam barzahnya Allah buat kuburnya sempit, gelap, sepi, tak berteman. Kemudian Allah kirim ular yang sangat besar yang akan memakan kepala orang ini sampai ke ujung kakinya, akan disiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah siksaan orang yang tidak mau mendirikan salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan salat, kita merasa dekat dengan Allah, kita merasakan kehidupan itu tenang, tentram, berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendatangkan ketenangan itu? Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menghadirkan ketenangan dalam hidup kita. Kita kalau berusaha sempit rezeki, bukan karena kurang usahanya, karena kita kurang dekat dengan Allah, karena kita kurang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah sediakan rezeki kita, Allah sudah takar rezeki kita 50.000 tahun yang lalu, sudah ditakar rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita terlalu jauh melupakan Allah, karena kita terlalu egois untuk tidak ingat kepada Allah dengan mendirikan salat, maka salat itu akan menjamin ketenangan dalam hidup kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah,
hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Saat solat itulah hati kita menjadi tenang. Rasa-rasanya kita dekat dengan Allah. Rasa-rasanya kita selalu merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang tak pernah mengantuk, yang tak pernah tidur. Dia selalu bersama hamba-hambanya. Kun ma'allah. Selalulah kita bersama dengan Allah. Kun ma'allah. Merasa kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini, kalau hidup terasa sempit, ingatlah Allah. Kalau hidup terasa susah, ingatlah Allah. Kalau ujian begitu berat datang, ingatlah Allah. Sebutlah Allah. Allah, Allah, Allah. Ingatlah Allah dengan mendirikan salat. Maka salat itu sebagai penentu kita selamatnya dalam kehidupan alam barzah dan kehidupan alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan-kepatuhan, ketaatan-ketaatan kita buktikan melalui salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak butuh dengan salat kita. Kitalah yang butuh dengan salat itu untuk dekat dengan Allah. Andai sedunia ini tidak ada orang yang solat, maka Allah takkan pernah turun derajatnya. Allah tak pernah mengambil manfaat dari solat kita. Allah tak pernah mengambil keuntungan dari solat hamba-hambanya. Tapi kitalah yang perlu Allah. Kitalah yang butuh dengan Allah. Kitalah yang mengharapkan Allah. Maka dengan solat itu, segala hajat-hajat dunia, segala keinginan-keinginan dunia kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan solat itu, segala hajat kita, segala keinginan kita curhatkan kepada Allah lewat solat. Kita berdoa kepada Allah lewat solat. Maka dengan solat itu akan membuat seorang hamba lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.